Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Bapa di surga. Bertemu kembali di ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan hadirat Tuhan selalu tinggal, diam di dalam kita. Bapak Ibu, hari ini saya ingin men-sharekan apa yang Tuhan taruh sangat kuat di dalam hati saya, yaitu jangan batasi Allah. Saudara Bapak Ibu, 28 September 2018 terjadi gempa di Palu. Dan pada saat terjadi gempa, saya punya kerinduan untuk memberikan bantuan, membawa bantuan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang mengalami bencana pada saat itu. Dan kebetulan Rayon 1F mempunyai gereja cabang yang ada di Kota Palu. Jadi dengan begitu interaksi dengan gembala yang ada di sana, saya memiliki untuk membawa bantuan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, pada saat saya punya kerinduan untuk membawa bantuan itu, ada perkataan di dalam hati saya, di dalam pikiran saya yang berkata, siapa kamu? Mau bantu apa? Kamu bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena yang terpikir dari saya, ketika kita mau membawa, ketika kita mau membantu, apa yang terjadi? Kita harus menyiapkan banyak uang, kita harus menyiapkan banyak logistik. Karena kebutuhan yang mereka butuhkan cukup besar. Mereka butuh makanan, mereka butuh pakaian, mereka butuh kebutuhan kebersihan, sabun mandi, shampoo, dan segala macamnya. Karena bencana yang begitu besar. Jadi saudara Bapak Ibu, yang terjadi pada saat itu saya bergumul, Tuhan apa yang saya perlu bantu dan bagaimana caranya. Singkat ceritanya, di ibadah pada hari Minggu, kebetulan kita mengundang pembicara tamu dari luar. Dan pembicara tamu itu berdoa untuk gereja kita. Dan apa yang terjadi, beliau juga berdoa, menyampaikan doa untuk saya. Dan pada saat dia berdoa, saudara, ada kata-kata yang begitu menguatkan iman saya untuk saya berangkat ke sana. Yang tadinya saya berkata bahwa siapa saya dan apa yang saya bisa beri bantuan ke sana, tetapi pendeta itu saat berdoa dia katakan, bukan kamu, tetapi akulah singa dari Yehuda. Saudara, perkataan itu begitu mendamaikan hati saya dan melahirkan sebuah keberanian untuk beriman, untuk percaya. Oh iya, ini pekerjaan bukan tentang saya, tapi ini pekerjaan pelayanan untuk membantu bencana yang ada di Kota Palu pada saat itu adalah tentang Kristus, bukan tentang saya. Saudara, akhirnya saudara, singkat ceritanya terkumpullah bala bantuan. Dan akhirnya kita dapat memberikan bantuan logistik, semua makanan, kebutuhan kebersihan, dan sampai selesainya pasca gempa. Dan akhirnya kita dapat membangun 2 gereja di sana. Dan singkat ceritanya sampai hari ini pelayanan di Kota Palu, tepatnya di gunung-gunung, saudara Bapak Ibu semua, tetap berjalan melalui program rumah baca dan sekolah kelas jauh untuk membantu mereka membaca, berhitung, dan menulis. Dalam arti kata Bapak Ibu, siapa saya? Tetapi lihat, dari kesaksian ini saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa ini bukan tentang saya, tetapi ini tentang Tuhan. Saudara, Amsal 23 ayat yang ke-7 katakan, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kesaksian yang saya bagikan, saudara, Bapak Ibu semua, kuasa Tuhan akan terbatas jika saya membuat penilaian terhadap diri saya sendiri. Ketika saya menilai siapa saya, saudara, Bapak Ibu, saya memperhitungkan tentang nilai pribadi saya, atau saya memperhitungkan tentang nilai gereja saya, saudara Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Kuasa Tuhan akan menjadi sangat terbatas. Karena apa yang kita perhitungkan pada diri kita sendiri, maka jadinya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ketika ada hamba Tuhan yang berdoa dan dia doakan bukan tentang kamu, tapi ini tentang aku, ini tentang Yesus, ini tentang singa dari Yehuda. Pada saat kita mengarahkan pemikiran kita, maka apa yang terjadi? Kuasa Allah jadi tidak terbatas.
batas. Saudara, di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma katakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia selalu berkata tentang siapa diri kita, apa yang kita pakai, apa yang kita punya, keberhasilan jasmani yang selalu ditekankan oleh nilai dunia. Maka dari itu Roma katakan berubahlah, artinya renovasilah pemikiran kita, pemahaman kita, renovasi, pembaharuan budi, yaitu pikiran dan batin kita, sehingga apa saudara? Kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang menjadi kerinduan daripada Bapa di surga. Pada saat kita mengetahui membantu orang, pada saat kita mengetahui membantu mereka yang mengalami musibah adalah kehendak Allah, maka apa yang terjadi? Paradigma kita, penilaian kita tentang siapa saya harus diubah menjadi kebenaran firman Tuhan, siapa Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kita sudah di akhir dari tahun 2022. Segera masuk ke dalam tahun 2023. Dunia memprediksi tahun depan merupakan tahun dalam keadaan resesi, dunia yang semakin gelap. Tapi Bapak Ibu, Yesaya mencatat di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, kalau dikatakan dunia menjadi gelap atau resesi dunia akan ada di tahun 2022, Yesaya sudah mencatat terlebih dahulu saudara, bahwa dunia sudah dipenuhi dengan kegelapan. Nah saudara, apa yang terjadi pada saat kegelapan menutupi dunia? Yesaya katakan, bangkitlah, jadilah terang. Artinya kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu semua, tahun depan kalau dunia berkata bahwa resesi terjadi, ya, secara dunia mungkin resesi akan terjadi, kegelapan akan terjadi. Tetapi pada saat kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Inilah waktunya saudara dan saya, kita bangkit untuk menjadi terang. Yang percaya katakan amin. Saudara, jangan batasi kuasa Allah. Kuasa Allah tidak terbatas. Dari kesaksian yang tadi saya sudah sampaikan bagi saudara, kita dapat melihat bahwa ketika kita percaya kepada kebenaran, kuasa Allah menjadi tidak terbatas. Ketika kita merubah, mengalami pembaharuan di dalam nilai pandangan kita, maka apa yang terjadi? Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan juga ada salah satu contoh di mana ada seorang wanita yang tidak mau membatasi kuasa Allah. Markus 5 ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Saudara, perhatikan ayat ini. Ada seorang wanita yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sudah dihabiskan semua yang ada padanya. Apa yang terjadi? Tetapi wanita ini tidak dapat disembuhkan, tidak bisa disembuhkan. Mungkin kalau hari ini, zaman modern ini, dokter sudah angkat tangan. Nggak ada jalan untuk menuju kesembuhan. Tinggal tunggu waktu saja. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia nggak mau percaya dan dia nggak mau mendengar apa perkataan dokter. Wanita ini nggak mau percaya bahwa tidak disembuhkan. Jadi saudara, dia nggak mau percaya tentang siapa
kata dokter. Apa kata dokter? Dia nggak mau percaya. Udahlah, kamu tinggal tunggu waktu aja. Udahlah, kasihan keluarga kamu, udah habisin banyak uang untuk kamu. Udahlah, kamu seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Toh karena sakitnya udah lama, kamu juga udah mulai terbiasa dengan penyakitnya kamu. Saudara, dia tidak mau menerima perkataan apa kata dokter dan apa kata orang tentang dia, tentang apa yang dia alami. Perempuan ini nggak mau terima itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat ke-27 dia katakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya udah sembuh dari penyakitnya. Saudara, dia mulai nggak mau melihat tentang siapa dirinya. Dia nggak mau melihat tentang apa yang orang katakan tentang penyakitnya. Tetapi dia mulai ubah, saudara, karena dia pernah mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Dia nggak mau dengar kata dokter, dan dia mengikuti untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia di tengah keramaian orang banyak dengan tubuh yang lemah karena sakit pendarahan yang sudah begitu lama, dengan status sosial sebagai seorang wanita yang pendarahan, dikucilkan dan dikatakan najis pada saat itu. Dia berusaha lewati kerumunan itu dan dia katakan, asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan seketika itu juga. Saudara, perhatikan baik-baik contoh ini. Kita dapat melihat bahwa wanita itu tidak mau membatasi kuasa Allah atas dirinya. Wanita itu tidak mau perkataan orang, penilaian tentang dirinya, apa kata dia tentang dirinya, membatasi kuasanya. Dia mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dia mau percaya apa kata orang tentang Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Dia percaya di situ dan dia keluar dari situasinya dan dia jamah, dia mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, 2 Korintus 10 ayat yang kelima katakan, kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, agar kita melihat kuasa Allah yang tidak terbatas, yang harus kita lakukan adalah merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan akan Allah. Dia katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus meruntuhkan kubu-kubu, tembok-tembok pemikiran kita yang mungkin sudah menjadi tembok batu yang sudah keras. Kita harus tawan itu dan kita harus taklukkan dengan Kristus, saudara. Sama seperti tadi saya membagikan kesaksian, dan wanita pendarahan ini, dia meruntuhkan segala pemikiran, kepercayaan yang salah tentang apa yang dia alami, yang sudah menjadi darah daging, menjadi pemikirannya, menjadi tembok yang seakan-akan itulah dia. Dia hancurkan itu, dia taklukkan itu, dia tawan itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia menerima mujizat dan melihat kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk kita melihat kuasa Allah kita yang tidak terbatas itu, mari kita belajar untuk meruntuhkan semua tembok-tembok pemikiran-pemikiran yang salah. Bahkan yang kadang sudah menjadi nilai kebenaran yang kita asumsikan sendiri, padahal bukan kebenarannya. Bapak Ibu, di kota Palu, tepatnya di daerah pegunungan, di mana kita bangun sekolah di Dusun Kalaka. Saudara, di dusun itu ada kepercayaan bahwa mereka tidak boleh menanam kacang-kacangan, semua jenis kacang. Padahal di sekitar daerah itu, mereka menanam kacang untuk hasil panen, untuk kehidupan mereka. Saudara, singkat ceritanya saya tanya, kenapa tidak boleh? Karena dulu waktu hasil panen nenek moyang mereka, ada yang meninggal.
Sehingga mereka mempercayai bahwa tanaman kacang-kacangan itu dapat membawa petaka, musibah sampai meninggal. Sejak dari saat itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka turun-temurun tidak boleh menanam kacang, bahkan memakan kacang. Saudara, ini sebuah nilai kepercayaan yang terbangun turun-menurun. Padahal Tuhan mau memberkati melalui hasil panen kacang merah. Tetapi karena ada kepercayaan turun-menurun, apa yang terjadi saudara? Mereka membatasi kuasa Allah dan akhirnya mereka tidak menanam kacang. Dan saudara, yang terjadi mereka hidup pas-pasan, tidak menikmati hasil dari panen tanaman kacang. Saudara, Amsal tadi katakan sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah kepercayaan dan bahkan bisa dianggap sebagai nilai agama. Tapi padahal nilai agama itu bukanlah buah dari kebenaran. Dan jika nilai itu kita buat berdasarkan asumsi kita simpulkan sendiri, apalagi nilai agamanya kita simpulkan sendiri menjadi kepercayaan, menjadi iman, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Muncullah segala sesuatu. Dan akhirnya saudara dan saya tidak melihat kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ada nilai-nilai agama yang dipercaya, tetapi ternyata itu menurut ajaran turun-menurun, seperti di Dusun Kalaka tadi, saudara. Dan singkat ceritanya, saudara, yang harus terjadi adalah kita harus hancurkan itu. Kita harus tawan itu. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, dan saya, kita dapat melihat kuasa Allah yang tidak terbatas. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita dapat menawan segala pikiran yang terbuat, yang diasumsikan, hasil kesimpulan diri kita sendiri. Kalau kita dapat menghancurkan pikiran, nilai-nilai, filsafat kosong, ajaran turun-menurun yang kita tahu ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saya, kita dapat melihat janjinya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, apa janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara? Ulangan 28 ayat 13 katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, janji Tuhan untuk kehidupan kita, saudara menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik, tetap naik. Perhatikan baik-baik, tetap naik. Tidak ada naik, sebentar turun, naik lagi, turun lagi. Nggak ada. Nggak ada istilah roda berputar kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak. Tetapi janji Tuhan tetap naik dan bukan turun. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini janji Tuhan untuk kita. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan penuh harapan. Saudara, Tuhan selalu merancangkan yang baik. Tuhan selalu merancangkan hari depan yang penuh harapan untuk saudara dan saya. Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak, Ibu, inilah janjinya untuk saudara dan saya, bahwa Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Rancangannya ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan dikatakan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kejadian saudara dan saya adalah dahsyat dan ajaib. Jika kita dapat menawan, merenovasi, memperbaharui pikiran-pikiran kita yang menjadi penghalang kuasa Tuhan, bahkan nilai-nilai agama yang menjadi penghalang kuasa Tuhan terjadi, dan kepercayaan-kepercayaan yang salah yang diasumsikan, yang lahir dari kesimpulan kita sendiri, dan sampai hari ini kita bilang itu kebenaran.
Itu firman Tuhan. Ternyata itu kata orang, saudara, bukan kata kebenaran atau kata firman Tuhan. Kalau kita dapat hancurkan itu, kita dapat tawan itu, saudara, dan kita ubah dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya akan mengalami kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab di dalam diri saudara ada roh Tuhan. Ketika kita memiliki roh Tuhan, kita dapat melihat semua janjinya di dalam firman-Nya. Dan ketika firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan, maka saudara akan mengalami kesembuhan. Kalau firman-Nya berkata ada janji, ada rancangan damai sejahtera, maka rancangan kehidupan kita adalah damai sejahtera. Mari saudara, di ibadah hari ini coba kita mulai renungkan, apakah kita membatasi kuasa Tuhan yang disebabkan oleh pandangan kita sendiri, oleh kepercayaan kita sendiri, oleh filsafat yang kosong, oleh ajaran turun-menurun. Karena tidak ada yang dapat membatasi kuasa Allah. Yang dapat membatasi kuasa Allah adalah saya, diri saya sendiri, dan saudara, diri saudara sendiri. Saat kita lepaskan itu dan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya akan merasakan kuasanya yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur kalau kami diingatkan kembali bahwa kami punya Allah yang kuasanya tidak terbatas. Kami punya Allah yang berjanji dalam setiap kehidupan kami, dan janjinya ya dan amin, dan selalu janjinya adalah baik, bahkan yang terbaik untuk kami. Kami punya Allah yang tidak dapat menggagalkan janjinya yang sudah tercatat dalam firman Tuhan. Dan kami hari ini diingatkan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan dan kami tidak menerima janjinya, mungkin ada kepercayaan yang salah, penilaian yang salah. Dan saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun jemaat Tuhan berada, biarlah Tuhan yang memperjelas, biarlah Tuhan yang memberikan perenungan lebih dalam, dan biarlah setiap benih firman pada hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan mereka, bertumbuh dalam kehidupan mereka. Dan kalau Tuhan ingatkan ada kepercayaan yang salah, ada pikiran-pikiran yang salah yang membatasi kuasa Tuhan bekerja, hari ini dihancurkan di dalam nama Yesus. Karena kami mau berjalan dengan kuasa kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak terbatas dan kuasanya begitu besar di dalam setiap kehidupan kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.